keuntungan maksimum. Langsung saja kita ke materi pembahasannya. Analisis keuntungan maksimum. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial karena baik penerimaan total maupun biaya total sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran yang dihasilkan atau terjual. Maka dari sini dapat dibentuk suatu fungsi baru yaitu fungsi keuntungan. Nilai ekstrim atau nilai optimum Pi dapat ditentukan dengan cara menetapkan derivasi pertamanya sama dengan 0. R sama dengan R dalam kurung Q. C sama dengan C dalam kurung Q. Pi sama dengan R min C sama dengan R dalam kurung Q min C dalam kurung Q sama dengan F dalam kurung Q. Pi optimum jika Pi turunan sama dengan F turunan dalam kurung Q sama dengan dV per dQ sama dengan 0. Karena Pi sama dengan R min C, maka Pi turunan sama dengan R turunan min C turunan sama dengan MR min MC. Berarti pada Pi optimum, Pi turunan sama dengan 0, maka MR min MC sama dengan 0, maka MR sama dengan MC. Untuk mengetahui apakah Pi aksen sama dengan 0 mencerminkan keuntungan maksimum ataukah justru kerugian maksimum, perlu diuji melalui derivatif kedua dari fungsi Pi. Pi sama dengan R min C sama dengan Pi dalam kurung Q. Pi optimum apabila Pi turunan sama dengan 0 atau MR sama dengan MC. Jika Pi turunan kurang dari 0, maka Pi maksimum sama dengan keuntungan maksimum. Jika Pi turunan lebih dari 0, maka Pi minimum sama dengan kerugian maksimum. Kita masuk ke contoh. Di sini ada kasus 50. R sama dengan min 2Q kuadrat ditambah 1000Q. C sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 59Q kuadrat ditambah 1315Q ditambah 2000. Maka di sini ada rumusnya. Pi sama dengan penerimaan total dikurangi biaya total. Kita masukkan yang tadi di atas ke bawah. R-nya itu dalam kurung min 2Q kuadrat ditambah 1000Q dikurangi C-nya itu Q pangkat 3 dikurangi 59Q kuadrat ditambah 1315Q ditambah 2000. Lalu di bawahnya itu kita pindah ruaskan yang tadinya negatif ke positif, positif ke negatif. Min 2Q kuadrat dikurangi 1000Q dikurangi Q pangkat 3 ditambah 59Q kuadrat dikurangi 1315Q dikurangi 2000. Jadi di sini kita habis Q-nya, jadi tinggal min Q pangkat 3 ditambah ini 5 kan ada 57 Q pangkat 2 itu dari min 2 ditambah 59 Q pangkat 2, jadi hasilnya positif 57 Q pangkat 2. Ini kan dikurangi 315 Q. Ini itu dari 1000 dikurangi 1315 Q, jadi hasilnya min 315 Q dikurangi 2000. Agar keuntungan maksimum, Pi turunan sama dengan 0. Jadi yang tadi hasil ini kita turunkan ke bawah. Min 3Q kuadrat itu dari min 3Q kuadrat dari min Q pangkat 3 dipindah ruaskan jadi min 3Q kuadrat ditambah 114Q. Itu dari mana? Itu dari 57 pangkat 2. Jadi hasilnya 114Q dikurangi 315 sama dengan 0. Q
Q2 ditambah 38Q dikurangi 105 sama dengan 0. Kemudian di sini kita mencari persamaan kuadratnya dengan hasil Q2 dikurangi 38Q ditambah 105. Di sini itu hasilnya Q1 itu 35, Q2 itu 3. Dari mana hasil ini? Dari dibagi 3. Jadi hasil berapa yang menunjukkan 105 dan 38 itu udah bagi berapa, hasilnya itu tetap dibagi 3 itu hasilnya 105, ditambah itu hasilnya 38. Misalnya 105 itu dibagi 3 itu hasilnya 35. 35 ditambah 3 itu 38. Nah, jadi Q1 itu 35, Q2 itu 3. Yang selanjutnya, yang kedua diturunkan kembali untuk yang Q-nya, yang tadi nominal sekarang Q-nya. Di sini ada Pi turunan N sama dengan min 6Q ditambah 114. Jika Q yang tadi Q sama dengan 35, maka Pi turunannya min 6 dalam kurung 35 ditambah 114 sama dengan min 96. Jadi min 96 itu kurang dari 0. Yang kedua Q sama dengan 3, maka Pi turunannya min 6 dalam kurung 3 ditambah 114 sama dengan 96 lebih dari 0. Hasilnya, maka tingkat produksi menghasilkan keuntungan maksimum sebanyak Q sama dengan 35 unit. Adapun besarnya keuntungan maksimum itu hasil dari R min C. Di sini ada Pi sama dengan min Q pangkat 3 ditambah 57 Q kuadrat dikurangi 315Q dikurangi 2000 sama dengan min dalam kurung 35. 35 itu dari hasil yang tadi ini. Jadi min 35 pangkat 3 ditambah 57 dalam kurung 35 pangkat 2 dikurangi 315 dalam kurung 35 dikurangi 2000. Jadi hasilnya 13.925. Saya Rasti Nurbaina. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang penerimaan pajak maksimum. Materi yang selanjutnya yaitu efek pemajakan bagi penunggal, dan materi yang selanjutnya juga model pengendalian persediaan. Langsung saja ke pembahasan. Yang kedua, penerimaan pajak maksimum. Jika penawaran suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan A plus BQ dan pemerintah mengenakan pajak spesifik sebesar T atas setiap unit barang yang dijual, maka penawaran sesudah pajak yaitu P sama dengan A plus BQ plus T. Dari sini bisa dibentuk fungsi pajak spesifik per unit barang yaitu T sama dengan P min A min BQ. Pajak total yang diterima oleh pemerintah adalah besarnya pajak per unit dikalikan jumlah barang yang terjual di pasar atau jumlah keseimbangan sesudah pengenaan pajak tersebut dengan notasi matematis yaitu T sama dengan T kali Q sama dengan dalam kurung C min A Q min dalam kurung D plus B kali Q kuadrat. Berdasarkan bentuk persamaan terakhir yang kuadratnya atau parabolik ini, kita dapat menentukan pada tingkat keterjualan berapa unit barang atau Q, pemerintah akan memperoleh penerimaan maksimum dari rencana pajak spesifik yang akan dikenakannya, yaitu pajak total yang diterima pemerintah T sama dengan T dalam kurung Q sama dengan dalam kurung C min A Q
Q min dalam kurung D plus B kali Q kuadrat, T maksimum jika T aksen sama dengan 0, yakni pada Q sama dengan dalam kurung C min A per 2 dalam kurung D plus B. Langsung kita ke contoh soal ke kasus 51. Andaikan permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q, pemerintah bermaksud mengenakan pajak spesifik sebesar T atas setiap unit barang yang dijual. Jika penerimaan pajak atas barang ini diinginkan maksimum, berapa besarnya pajak per unit yang harus ditetapkan? Berapa besarnya penerimaan pajak maksimum tersebut? Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Di sini diketahui penawaran sesudah pajaknya yaitu P sama dengan 3 plus 0,5 Q plus T. Di sini T-nya kita harus pisahkan ya, jangan disatuin. Jadi P min 3 min 0,5 Q sama dengan T. Selanjutnya ke fungsi permintaan. Fungsi permintaan kita lihat di soal tadi yaitu P sama dengan 15 min Q, maka didapat T sama dengan P min 3 min 0,5 Q sama dengan 15 min Q. 15 ini dari P ini, P sama dengan 15, jadi dimasukkan di sini. Min 3 min 0,5 Q sama dengan 15 min 1 Q min 3 min 0,5 Q. T sama dengan 12. 12 ini dari 15 kurangi 3 sama dengan 12. Min 1,5 Q dari min 1 Q ditambah 0,5 Q, jadi min 1,5 Q. Lalu ke pajak total, yaitu T sama dengan T kali Q sama dengan 12 min 1,5 Q kali Q. Di sini tinggal kita kalikan 12 dikali Q sama dengan 12 Q min 1,5 Q dikali Q, jadi min 1,5 Q kuadrat. Selanjutnya kita ke turunan 1 sama dengan dt per dq sama dengan 12 min 3q. 3q di sini yaitu dari 1,5 kali 2 jadi 3q sama dengan 12 min 3q sama dengan 0 sama dengan 12 sama dengan 3q. 12 per 3 sama dengan q. 3 di sini kita pindah ruaskan, jadi 12 per 3 sama dengan Q. 12 bagi 3 hasilnya 4. Jadi nilai Q di sini yaitu 4. Pada Q sama dengan 4 yaitu T sama dengan 12 min 1,5 Q sama dengan 12 min 1,5 kali 4. 4-nya itu dari hasil Q tadi sama dengan 12 min 6. 6-nya itu dari 1,5 dikali 4 hasilnya 6, jadi 12 min 6 hasilnya T sama dengan 6. Sedangkan T sama dengan T dikali Q sama dengan T. T-nya itu dari hasil ini jadi 6 dikali Q. Q-nya itu yang tadi 4 sama dengan 6 dikali 4 hasilnya 24. Selanjutnya ke persamaan sesudah pajak, yaitu P sama dengan 3 plus 0,5 Q plus 6. P sama dengan 9. 9-nya itu dari 3 ditambah 6, jadi 9 plus 0,5 Q sama dengan 9 plus 0,5 dikali Q-nya itu jadi 4, jadi sama dengan 9 ditambah 2, 2-nya itu dari 0,5 dikali 4 hasilnya 2. Jadi 9 ditambah 2 sama dengan 11. 11 itu yaitu harga keseimbangan di pasar. Jadi T akan maksimum jika T sama dengan 6 dengan T maksimum sama dengan 24.
Selanjutnya yang ketiga, efek pemajakan bagi penunggal. Pajak merupakan sumber penting pendapatan negara, dapat pula berfungsi sebagai instrumen kendali atas keuntungan atau berlebihan yang dapat dikeduk oleh penunggal atau monopolis. Pengenaan pajak sebesar T per unit barang yang diproduksi atau dijual oleh penunggal akan mengakibatkan biaya rata-ratanya meningkat sebesar T, dan biaya totalnya meningkat sebesar TQ. Akibatnya bukan saja harga barang menjadi lebih mahal, tetapi juga keuntungan yang diperoleh penunggal menjadi berkurang. Penerimaan total yaitu R sama dengan R dalam kurung Q, biaya total yaitu C sama dengan C dalam kurung Q, yaitu keuntungan, R sama dengan R min C, R sama dengan R dalam kurung Q min C dalam kurung Q. Biaya total sesudah pengenaan pajak yaitu C sama dengan C dalam kurung Q plus TQ. Keuntungan sesudah pengenaan pajak yaitu R sama dengan R dalam kurung Q min C dalam kurung Q min TQ. Pajak per unit yaitu T. Pajak total yaitu T sama dengan T kali Q sama dengan F dalam kurung TQ. 4. Model pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan, baik persediaan bahan mentah ataupun persediaan barang jadi, bertujuan meminimumkan biaya total persediaan. Persediaan bahan mentah yang berlebihan akan menimbulkan biaya penyimpanan ekstra. Demikian pula persediaan barang jadi yang berlebihan. Di lain pihak, kekurangan persediaan bahan mentah atau bahan baku akan mengganggu kelancaran produksi, sedangkan kekurangan persediaan barang jadi dapat menyebabkan perusahaan kehilangan pasar. Secara umum, biaya-biaya yang dikeluarkan berkenaan persediaan terdiri atas 1. Biaya pengadaan atau pemesanan dalam kurung setup cost, ordering cost. 2. Biaya penyimpanan dalam kurung holding cost, carrying cost, soldering cost. Dan 3. Biaya kesenjangan, storage cost. Biaya terakhir ini timbul apabila terjadi kekurangan atau kesenjangan persediaan sehingga produksi atau pemasaran lebih lanjut Saya Tia tertunda. Septiani, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan biaya marginal dengan biaya rata-rata dan hubungan produk marginal dengan produk rata-rata. Langsung saja kita membahas materi tentang hubungan biaya marginal dengan biaya rata-rata. Bahwa pada saat ini biaya rata-rata mencapai nilai minimumnya, maka biaya marginal sama dengan biaya rata-rata minimum tersebut. Secara grafik, hal ini ditunjukkan oleh perpotongan kurva biaya marginal dengan kurva biaya rata-rata pada posisi minimum kurva biaya rata-rata. Secara matematik, hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Andaikan biaya total dinyatakan dengan C sama dengan F dalam kurung Q, maka biaya marginal MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ, dan biaya rata-rata AC sama dengan C per Q. Syarat yang diperlukan agar AC minimum ialah bahwa derivatif pertamanya sama dengan 0. Menurut kaidah diferensiasi, jika Y U per V, maka Y aksen sama dengan V U aksen dikurangi U V aksen per V kuadrat. AC sama dengan C per Q, AC aksen sama dengan Q C aksen dikurangi C Q aksen sama dengan Q kuadrat sama dengan Q AC aksen dikurangi C per Q kuadrat. C Q aksen sama dengan C, sebab jika Q sama dengan Q, maka Q aksen sama dengan DQ per DQ sama dengan 1. Syarat agar AC minimum, AC aksen sama dengan 0, maka Q C aksen dikurangi C per Q kuadrat sama dengan 0. Maka Q C aksen dikurangi C sama dengan 0, dan Q C aksen sama dengan C, dan C aksen sama dengan C per Q. Mengingat C aksen sama dengan MC dan C per Q sama dengan AC, maka terbuktilah bahwa pada posisi AC minimum, MC sama dengan AC, DC per DQ sama dengan C per Q. Ada kasus 55 jika C sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 6 Q kuadrat tambah 15 Q. Di sini biaya marginalnya MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ. Sama dengan, kita turunkan, pindahkan 3-nya di 3 Q kuadrat. Setiap Q itu dikurangi 1,
dikurangi 12Q. 12Q itu hasil dari 6 dikali 2, hasilnya 12Q tambah 15. Q-nya hilang karena dikurangi 1. Biaya rata-rata AC sama dengan Q kuadrat dikurangi 6Q tambah 15. Sama ya, kita pengurangan 1 setiap Q-nya sama dengan Q kuadrat dikurangi 6Q tambah 15. DAC per DQ sama dengan, di sini karena Q-nya ada 2, jadi tulis 2Q dikurangi 6. 2Q sama dikurangi 6 sama dengan 0. Karena 15 ini adalah konstanta. 2Q sama dengan 6. Q sama dengan 6 per 2, hasilnya Q adalah 3. Setelah mengetahui Q sama dengan 3, maka MC sama dengan 3Q kuadrat dikurangi 12Q tambah 15. Q-nya tadi sudah diketahui, nilainya itu adalah 3. Jadi 3 dikali 3 kuadrat sama dengan 27. 12 dikali 3, 36, tambah 15, hasilnya itu 6. Setelah mengetahui hasil MC, di sini AC sama dengan Q kuadrat dikurangi 6Q ditambah 15. Bahwasanya tadi kita sudah mengetahui nilai Q adalah 3, maka 3 kuadrat sama dengan 9 dikurangi 6 dikali 3 sama dengan 18 ditambah 15, hasilnya 6. Hasil dari MC dan AC itu 6. Maka MC sama dengan AC. Lanjut ke materi berikutnya, ada hubungan produk marginal dengan produk rata-rata. Analog dengan hubungan antara biaya marginal dengan biaya rata-rata, begitu pula hubungan antara produk marginal dan produk rata-rata. Produk marginal sama dengan produk rata-rata pada saat produk rata-rata mencapai posisi ekstrimnya. Dalam hal ini posisi maksimum. Andaikan produk total dinyatakan dengan P sama dengan F dalam kurung X, maka produk marginal MP sama dengan P aksen sama dengan dP per dx. Sedangkan produk rata-rata AP sama dengan P per X. AP aksen sama dengan XP aksen dikurangi PX aksen per X kuadrat sama dengan XP aksen dikurangi P sama dengan X kuadrat. PX aksen sama dengan P, sebab jika P sama dengan P maka P aksen sama dengan dP per dP sama dengan 1. Agar AP maksimum, AP aksen sama dengan 0, maka XP aksen P per X kuadrat sama dengan 0. P aksen sama dengan P per X. Mengingat P aksen sama dengan MP dan P per X sama dengan AP, jelaskan bahwa pada posisi AP maksimum, MP sama dengan AP sama dengan dP per dx sama dengan P per X. Di sini ada kasus 56, andaikan produk total P sama dengan 9X kuadrat dikurangi X pangkat 3, maka produk marginal dan produk rata-ratanya masing-masing adalah MP sama dengan P aksen sama dengan 9 kali 2, 18X, karena setiap X itu dikurangi 1, dikurangi 3 pindahkan ke depan, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi 18X dikurangi 3X kuadrat. AP sama dengan P per X, sampai sama dengan P per X sama dengan 9X dikurangi X kuadrat per X sama dengan 9X dikurangi X kuadrat. Di sini AP sama dengan 9 dikurangi 2X sama dengan 0. 9 sama dengan 2X. X sama dengan 9 per 2. Hasilnya itu adalah 4,5. Maka MP sama dengan 18X dikurangi 3X kuadrat. Kita sudah mengetahui nilai X-nya. Maka 18 dikali 4,5 hasilnya itu 81 dikurangi
3 dikali 4,5 kuadrat, hasilnya itu 60,75. Jadi 81 dikurangi 60,75 hasilnya 20,25. Setelah mengetahui hasil MP, AP sama dengan 9X dikurangi X kuadrat sama dengan X-nya tadi sudah diketahui 4,5, maka 9 dikali 4,5 hasilnya itu 40,5 dikurangi 45 kuadrat hasilnya 20,25. 40,5 dikurangi 20,25 hasilnya itu 20,25. Nilai MP dan AP itu sama, maka MP sama dengan AP.